Battery stopped. Baik teman-teman dari UHO, Universitas Halu Oleo ya. Teman-teman dari Universitas Halu Oleo dengan pemberdayaan perempuan meningkatkan keberdayaan kelompok nelayan menghadapi kerentanan di musim angin timur melalui inovasi limbah kopra. Silakan untuk memasuki ruangan. Ayo teman-teman, namanya sesuai ketentuan. Minta tolong sekali itu urutan nomor 2 ada UHO, ada Stikers Papua yang Stikers sesuai. Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari UHO, Universitas Halu Oleo. Di sini ada ya, bisa terdengar jelas suara kami, Mbak ya? Iya, Pak, terdengar. Baik, di sini saya Beben sebagai pendamping pada tim reviewer yaitu Pak Dayat dan Ibu Mintati. Silakan bisa dimulai saja Bu Min. Terima kasih teman-teman dari UHO ya yang sudah mengaplikasikan ilmunya untuk masyarakat banyak. Kita tolong diuraikan sedikit apa yang sudah dicapai dengan kegiatan PHP 2 Dikma. Oke, silakan. Ya Bu, mohon izin Bu, apakah boleh share screen Bu? Gimana saya Ben? Apa ya? Tidak ada share screen karena sudah dibaca itu ya. Ya, cerita saja. Apa yang sudah dicapai? Alhamdulillah, setelah kami mengaplikasikan daripada kegiatan di PHP 2D di Desa Lambangi, banyak hal yang kami sudah lakukan, mulai dari pencapaian indikator keberhasilan, kemudian mulai dari luaran wajib dan luaran tambahan. Indikator keberhasilan di sini yang pertama perubahan perilaku dari masyarakat di Desa Lambangi yang tadinya tidak memanfaatkan limbah sabut kelapa atau dari limbah kopra ini, sekarang sudah memanfaatkan limbah tersebut. Kemudian dalam peningkatan pengetahuan sikap dan keterampilan atau dalam perubahan perilaku ini kami melakukan pelatihan. Yang pertama FGD, yang kedua pelatihan pembuatan briket dan biochar, kemudian pot wadah tanam, yang kemudian pelatihan yang terakhir itu pelatihan pemasaran. Kemudian perubahan fisik yang pertama terjadinya pengurangan limbah sabut kelapa atau kopra itu sendiri, kemudian perubahan daripada yang tadi sudah dari limbah menjadi produk bernilai ekonomi. Kemudian produk ini kami bantu dari segi pembuatan logo atau pembuatan daripada desain daripada produknya. Kemudian perubahan dari sarana atau peralatan yang didapatkan di masyarakat sasaran kami. Kemudian perubahan pendapatan yang tadinya ibu-ibu Desa Lambangi atau sasaran kami itu tidak memiliki tambahan penghasilan di musim timur. Kemudian kami bantu dalam pendapatan dari penjualan produk. Kemudian perubahan kemitraan yang pertama dari komunikasi terakhir kami bermitra yang pertama dari Lab Agribisnis. Kami difasilitasi sebagai pemateri pada saat pelatihan. Kemudian kami difasilitasi dalam pameran di fakultas, kemudian kerjasama dengan owner mangrove brokoli. Kami diberikan ruang untuk membuat outlet. Kemudian owner atau mitra kami juga ini membantu kami dari segi menjadi pemateri pada saat pelatihan. Kemudian kerjasama dengan pemerintah setempat atau dinas-dinas terkait, yang pertama dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian dari pemerintah setempat seperti Wakil Bupati. Kami sudah komunikasi yang alhamdulillah responnya sangat baik, yang dimana kami akan dibantu untuk tahap keberlanjutannya daripada program ini. Kami akan dibantu pemberian alat bantu daripada pemisahnya. Kemudian perubahan implementasi daripada mata kuliah yang sudah tercapai. Yang pertama kuliah kerja nyata yang nanti akan dibuatkan SK setelah program kami
selesai. Kemudian luaran wajib yang alhamdulillah 100% sudah tercapai. Yang pertama itu poster, alhamdulillah dalam poster sudah 100% tercapai. Kemudian ada booklet atau buku panduan yang sudah 100% juga sudah tercapai. Kemudian publikasi video ya ada di YouTube kami yang alhamdulillah sudah tercapai. Kemudian ada publikasi dari Instagram dan sosial media lainnya Ya, seperti oke. Facebook. Oke, Mbak, sudah cukup. Sudah ya, sudah. Baik, saya akan memberi komentar. Yang komentar pertama saya adalah bahwa PowerPoint Anda bagus ya, bagus sekali, Terima kasih. informatif dan sedikit gambar, tapi informasinya padat. Nah, yang ingin saya tanyakan, itu sudah terjual berapa itu? Cabut maupun lain-lain itu sudah ada peningkatan pendapatan belum? Alhamdulillah sudah ada terjadi peningkatan pendapatan. Berapa? Penghasilan bulan pertama produk yang kami jual sekitar 130 lebih produk pot wadah tanam. Kemudian kalau briquette Bu, kita belum adakan penjualan karena kami harus uji lab terkait kadar air daripada briquette ini atau kadar yang terdapat dari briquette ini. Namun beberapa ibu-ibu sudah uji coba, jadi sudah terlaku 2 dosan seperti itu Bu. Dan kalau briquette rencananya gimana setelah nanti ada uji labnya? Rencananya Bu, kita mau coba bekerja sama atau membawa briquette ini ke pedagang-pedagang seperti pedagang-pedagang sate supaya menghindari daripada asap dari pembakaran Bu. Sudah diuji efisiensi efektivitas briquette dibanding arang batok kelapa yang dipakai tukang sate? Kami sudah uji, kalau penggunaannya sudah Bu, cuman zatnya dan kandungannya belum diuji lab Bu. Oh, di briquette itu. Iya Bu. Tapi prospek pasarnya ada ya. Sekarang kan eranya era listrik ya. Kita menyajikan sesuatu yang mungkin apa masih ada yang menggunakan briquette itu, briquette arang itu? Siap Bu. Kalau kami di Kota Kendari khususnya itu banyak kuliner-kuliner yang berbau-bau dari bakar-bakar seperti ikan bakar, sate bakar, ya, seperti itu Bu. Ya. Jadi peluangnya ke sana ya. Iya Bu. Oke. Itu yang saya tidak menangkap di PowerPoint tadi yang rencana Bupati untuk membantu. Rencana gimana? Ini prospek yang sangat bagus ya untuk ke depan. Harus segera ditangkap itu. Kira-kira rencananya gimana, Mbak? Ya, Bu. Terakhir komunikasi kami dari Bupati, kami diminta untuk membuat presentasi PowerPoint untuk dibawa di dinas-dinas seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Koperasi dan UKM. Jadi dari situ kami presentasi terkait apa yang kami butuhkan selanjutnya terkait keberlanjutan daripada pemasaran dan alhamdulillah responnya baik dan insya Allah kami akan turun lagi ke Oke. Ini timnya Halo ini kan banyak sekali mitranya ya. Mitranya banyak sekali. Ini sangat bagus menurut saya. Nah, mitra itu harus diikat dengan kerjasama formal. Apakah dengan MOU atau dengan SPK begitu ya, sehingga jelas gitu loh kerjasamanya ya. Oke, kalau di masyarakat kira-kira kelembagaan apa yang paling dominan mensupport kegiatan kita? Kami dari Dinas Aparat Desa seperti Kepala Desa mendukung secara kelembagaan, Mbak Siti, kelembagaan bukan individu. Kelembagaan apa yang paling kelihatan paling dominan membantu kita atau mensupport kita sehingga kegiatan kita di sana berjalan lancar? Kalau di Desa Lambangi Bu, kelembagaannya cuman dinas aparat terkait, kemudian dengan ibu-ibu di Desa Lambangi kan ada kelompok-kelompok arisan dan kelompok, apakah itu bisa dikatakan kelembagaan atau seperti apa Bu? Bisa, iya. Tapi kalau dia tidak terlibat ke kita ya tidak bisa ya. Mohon izin kalau Bu. Ya. Tadi ada dinas terkait maksudnya apa? Ya Bu, jadi kalau untuk di Desa Lambangi itu dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu membantu kami untuk menguji daripada uji lab dari briquette. Kemudian kalau untuk kelompok-kelompok masyarakat di Desa Lambangi seperti kelompok arisan, kelompok pengajian itu kami ikut sertakan dalam pemberdayaan ini Bu. Jadi kalau ini peran kampus Anda gimana Mbak? Peran apa saja yang dilakukan oleh kampus? Kalau peran kampus kami yang pertama membantu kami dari segi penyediaan pemateri Bu. Jadi dosen-dosen kami itu Bu dalam pelatihan pemasaran itu ada banyak dosen yang secara volunteer atau sukarela tidak dibayar sepersen pun untuk membantu kami
membantu daripada segi pemasaran dan pemberian ilmu pemasaran. Kemudian dari WR3 turun langsung, Wakil Rektor 3 itu turun langsung ke tempat pelatihan kami, melihat daripada progres kegiatan pelatihan kami, Bu. Terus apa lagi? Kami disediakan juga platform seperti pameran mini, Bu. Jadi kami diberikan wadah untuk bisa memperlihatkan daripada produk-produk Ibu di Desa Lambangi. Di mana Bu, Pameran. tempatnya di mana? Di Fakultas Pertanian, Bu. Oke. Apalagi? Semacam pameran kecil. Showroom kayaknya Pak. Ya, showroom. Oh ya, semacam showroom atau pameran kecil ya. Ya. Apalagi Mbak? Kami diberi kerjasama sama koperasi dari Haloleo, Bu, koperasi ibu-ibu. Dharma Wanita? Iya, Dharma Wanita, Bu. Oke. Kalau bantuan dana ada nggak? Kalau Tambahan dana? sejauh ini tidak ada, Bu. Ya. Bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan oleh kampus apa saja? Seperti itu tadi, Bu, dari Wakil Rektor 3 itu langsung turun langsung ke tempat pelatihan kami, kemudian dosen-dosen ikut partisipasi dalam pemberian materi, kemudian Kalau ini Mbak, proses pemantauan evaluasi apa yang dilakukan kampus? seperti itu, Bu, tadi WR3 langsung turun menanyakan progres apakah hambatan ada pembantuan komunikasi, kemudian ya seperti itu, Bu. Ya, oke. Itu penonton kampus. Silakan Pak Daya, tambah. Ya. Dikit saja barangkali apa yang sudah banyak dipaparkan, disampaikan sudah relatif jelas, tegas. Tapi yang tidak kalah penting pastinya kita bicara keberlanjutan ya, Mbak. Karena itu juga kita berharap bahwa program ini bukan hanya terjadi di tahun ini sebagai langkah awal untuk di tahap-tahap selanjutnya. Kegiatan apa yang dipikirkan, yang direncanakan untuk keberlanjutan di tahun-tahun mendatang dari kegiatan PHP 2D ini? Terima kasih, Pak. Kalau untuk bagaimana keberlanjutannya, kami sangat antusias dan optimis terkait keberlanjutan program ini. Yang pertama dari produk-produknya yang luar biasa, karena produk-produk ini kan produk-produk yang tidak mudah basi atau tidak mudah kalau dijual dalam jangka waktu lama, masih banyak potensinya, ya masih potensi. Jadi kami juga akan membangun mitra-mitra kalau bisa, karena banyak beberapa komunikasi yang kami bentuk itu bilang bahwa produk kami produk-produk ekspor yang bagus nilai jualnya. Jadi ada peluang ekspor ya? Iya, insya Allah, Bu. Ada. Iya, ada, jenis apa? Briket dan pot wadah tanam itu, Bu, salah satu bentuk yang sering diekspor katanya, Bu. Ya, berarti harus diupayakan terus ya, keberlanjutan. Karena yang paling penting kita memproduksi dan terus memproduksi, tapi kalau pemasarannya sulit juga kan repot. Maka kerjasama dengan berbagai macam instansi yang terkait dengan hal itu masih tetap harus terus dilanjutkan ya di tahun yang akan datang. Ya, itu barangkali. Ya, satu lagi ini. Bagaimana treatment ke kelompok? Masya Allah. Ya, gimana? Masya Allah, Bu, alhamdulillah pada kegiatan ini saya punya 10 anggota yang luar biasa. Saya tidak bisa ungkapkan pakai kata-kata, Bu. Kami punya 10 anggota yang punya potensi yang berbeda-beda. Mulai dari Rani Alini Azara yang sekarang ini sedang ikut serta. Kelompok masyarakat, alhamdulillah kalau kelompok sasaran antusiasnya, Bu, dari awal pelatihan FGD sampai proses pemasaran itu 40 peserta hadir semua, Bu. Dan kemudian antusiasnya itu ketika kami kan tahap pertama, bulan pertama kami berikan pendapatan mereka dari hasil penjualan pot yang 130 lebih ini, Bu. Sekitar satu kelompok itu kan kita dapat 4 kelompok, Bu. Satu kelompok itu dapat 600 lebih, Bu. 600.000 lebih. Iya, Jadi ketika mereka sudah dapat hasilnya ini, Bu, jadi mereka lebih antusiasnya lebih tinggi lagi, Bu. Jadi termotivasi. Iya, Bu. Iya. Oke, baik. Itu perlu dipelihara ya, semangat itu. Artinya mereka diajak juga untuk kreatif, mencari-cari jenis-jenis produk, tidak hanya pot sama briket ya. Tapi potensi apa batok itu tersedia cukup ya? Kalau untuk batok dan sabut kelapa, alhamdulillah di Desa Lambangi kan potensinya memang potensi perkebunan kelapa, Bu. Jadi bahan bakunya tersedia. Artinya nanti kalau misalnya dibuka peluang ekspor, jangan sampai kita kerepotan bahan baku. Bisa ya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Siti dan teman-teman dari Unhalo. Saya kembalikan ke Mas Beben. Bu Min dan Pak Dayat, terima kasih. Teman-teman dari Universitas Haloleo, terima kasih banyak atas penjelasannya. Silakan langsung oleh saja.